Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian ya. Dan semoga saja mental kalian terjaga ya untuk di kesempatan kali ini. Dan tentunya doa terbaik buat kalian semua. Semoga saja kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan dan apa yang kalian cita-citakan semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan, amin. Mantap jiwa ya. Dan untuk rekondisi keadaan market cryptocurrency di kesempatan siang hari ini teman-teman, kalau kita lihat bersama ya bisa kalian lihat sendiri lah ya, dalam kondisi kurun waktu 24 jam terakhir di mana semua aset mengalami minus yang cukup lumayan ya, untuk XRP aja minus 6,2%, untuk Cardano sama juga minus 4,17%, Doge juga minus, Matic minus, Solana minus, semuanya mengalami minus. Negara api menyerang lagi, Avatar belum mampu untuk menghalang ya, maka dari itu keadaan market yang bisa dikatakan menguji mental kalian. Oke, di kala seperti ini teman-teman, ada kabar yang mungkin di sini agak sedikit kurang enak juga ya untuk para komunitas Bryce. Kita lihat untuk harga Bryce. Nah, jadi kita untuk lihat harga Bryce teman-teman, dia mengalami minus 5,7%, berada di 43 ya. Kalau kita lihat memang cenderung chartnya ini sideways ya, sama saja dengan chart-chart aset lainnya mengalami tingkat kenyamanan masing-masing ya. Nyamannya ya di area-area ini untuk si Bryce itu sendiri. Oke. Cuman di sini teman-teman, semakin ke sini semakin ramai yang mungkin ditimbulkan juga oleh komunitas Bitget Bryce yang menunjukkan rasa kekecewaannya terhadap pengelolaan aset Bryce oleh developernya ya. Memang kalau kita berbicara jujur-jujuran teman-teman, ini bukan food, bukan apa ya. Semoga saja tim Bryce juga mampu lah ya untuk mengoreksinya gitu ya. Jadi kita bicara apa adanya teman-teman, sesuai fakta yang ada di lapangan. Nah, jadi gini ya, tim Bryce banyak lah ya, kalau teman-teman ngikutin akun Twitter resminya atau akun Telegram resminya gitu teman-teman ya, banyak yang ngasih kritik dan saran malah dianggap food. Itu faktanya seperti itu teman-teman ya, data loh ya, kita bicara sesuai fakta yang ada ya. Dan dikeluarkan, seharusnya memang kalau kita ngasih kritik itu kan bukan berarti kita ngevote, kita menjelekkan, enggak, tapi ini untuk membangun kedepannya agar Bryce lebih baik lagi gitu loh ya maksudnya. Jadi ibarat kata ada sesuatu hal yang mengganjal gitu, yang mengganjal di hati terus dikritik gitu ya kan. Seharusnya Bitget Bryce itu seperti ini, jangan seperti ini agar mampu bersaing dengan ini gitu ya kan. Itu kadang-kadang orang yang memberikan kritik seperti itu, memberikan saran seperti itu malah dianggap food ya. Itu ada faktanya, seperti itu juga ada, karena saya dulu juga sempat beberapa kali di kick juga karena ngeberikan saran juga ya, di kick beberapa kali, cuman sekarang sudah gabung lagi. Oke. Jadi di sini yang semakin ramai adalah ini teman-teman ya, yang bikin ramai, yang bikin ricu juga, yang bikin panik juga tentunya ya. Nah, jadi ini di tweet tadi malam teman-teman ya. Ini cukup ramai juga. Perwakilan tim kami telah memperoleh visa mereka dan membuat pengaturan yang diperlukan untuk kunjungan pabrik di Cina ya. Jadi ini adalah perihal visa untuk kunjungan pabrik di Cina, di mana untuk melihat untuk berbisnis mobil EV-nya ya. Dan di sini kunjungan dijadwalkan berlangsung selama seminggu. Pertama di bulan Mei ya, mungkin di awal-awal bulan Mei nanti akan ada kunjungan dari tim Bryce ke pabrik Cina yang akan membuat atau merakit mobilnya ya. Dan kami akan memberi Anda informasi tersebut atau kemajuannya. Nah, jadi di sini timbul sekali ya pro dan kontra antara army atau komunitas Bryce teman-teman ya. Nah, di sini salah satu investor ya, atau salah satu holder daripada Bryce yang mengacu kekecewaannya ya. Di sini tidak ada bukti yang tepat untuk apa yang Anda katakan, di mana satu, integrasi KuCoin sebelum tanggal 20 ya, integrasi KuCoin sebelum tanggal 20. Kalau saat ini tanggal 20 pas ya teman-teman, mungkin kalau di luar sana masih tanggal 19 lah ya, atau mungkin hari ini bisa terintegrasi juga bisa ya, kurang lebih seperti itu. Dan sebelum melewati tanggal 20 ya, kita nggak boleh berpikir buruk sangka dulu ya. Dan di sini aplikasi
iOS paling lambat 31 Maret. Nah, kalau kita berbicara aplikasi exchange-nya si Brace yang diungkapkan oleh tim Brace itu sendiri bahwasanya paling lambat pada tanggal 31 Maret, ya memang ini nggak ada kejelasannya sampai saat ini. Apakah memang benar-benar apa ya, ada kendala atau ada apa ya sampai saat ini ya, sampai bulan April ini mau menyentuh di akhir bulan gitu, ibarat kata belum ada kejelasan tentang aplikasi exchange-nya Brace dalam iOS atau Apple, kurang lebih seperti itu. Memang ya, kita bicara apa adanya, belum ada hasilnya. Nah, ketiga, apa hasil jajak pendapat Binance US ya, dan di sini pembakaran dan lain-lain. Memang kalau kita berbicara ya, untuk proyek Brace ini ibarat kata kayak gimana ya, kurang-kurang terkontrol lah ibaratnya, seperti Pybreeze ya. Kita nggak bicara, kita nggak ngevote loh ya, kita bicara by data ya. Semoga saja tim Brace mampu memperbaikinya ya. Saya kira teman-teman, kalau menurut opini saya pribadi loh ya, ketika Brace ini fokus pada Pybreeze, pada exchange-nya dan pada startup studionya ya, saya kira harga Brace ini saat ini loh ya, saat ini itu sudah nyentuh Rp1 ketika dia fokus ketiga proyek ini, dimana ada Pybreeze. Pybreeze ini adalah suatu gateway pembayaran ya, ini cukup bagus ya untuk utilitas Brace. Nah, yang kedua adalah startup studionya, dimana dulu waktu startup studionya ini jalan, itu harga Brace itu cenderung stabil dan cenderung bagus harganya ya, itu teman-teman ya. Terus yang ketiga adalah cek ini kalau mampu dikembangkan dan mampu bersaing dengan exchange lainnya, minimal bisa masuk 100 besar ya, itu akan bagus untuk masa depan koin Brace itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya Brace ini PR-nya harus banyak mengintegrasikan jaringan BRC20-nya ke berbagai platform pertukaran. Inilah yang menyebabkan antara holder ya, ini pro kontra teman-teman, yang menyebabkan apa ya, sedikit terjadi slack lah, kurang lebih seperti itu. Dan di sini teman-teman, mencapai kehebatan datang dengan kritik dan kebencian. Nah, tapi begitu Anda berhasil membenci yang sama itu, mungkin menginginkan pekerjaan. Jangan buang waktu menjelaskan diri Anda kepada semua orang. Kami telah sampai sejauh ini dengan mengabaikan para penentang. Jadi mari kita terus melakukannya. Nah, sebenarnya kritik itu bukan menentang ya. Kritik itu sebenarnya bukan menentang. Kritik itu malah sebagai masukan, di mana apa sih kerjaan saya yang kurang hingga akhirnya dikritik seperti ini, itu menjadi bahan acuan untuk memperbaiki lebih baik lagi. Tapi di sini kayak dianggap kebencian. Nah, maka dari itu saya bilang terhadap teman-teman ya, sebenarnya Brace ini potensinya bagus ya, kinerjanya bagus Brace ini. Cuman memang kendalanya di proyek yang sudah diluncurkan itu kayak nggak keurus gitu aja, sebenarnya kendalanya di situ. Maka dari itu saya bilang terhadap teman-teman ya, jangan sampai kosong wallet Brace kalian, minimal kalian punya 10 juta gitu ya kan, karena harganya masih murah gitu loh ya. Kalian beli $10, beli $5 itu sudah banyak, dan kalian hold aja teman-teman, minimal kalian punya 10 juta Brace ya untuk jangka panjang. Kita lihat, karena kita nggak ada yang tahu, siapa tahu developernya tiba-tiba berubah pikiran, dia mau ngembangin lebih maju lagi exchange-nya, mau ngembangin lebih maju lagi Pybreeze-nya, mau ngembangin startup studio kembali. Kita nggak ada tahu. Kalau sampai itu benar-benar terjadi, maka ledakan harga Brace nggak akan terkontrol gitu ya kan. Nah, dan di komen-komen ini pun banyak lah ya yang menyampaikan kekecewaan dengan kinerja Brace dan sebagainya. Tapi ya teman-teman, kita berbicara secara fakta. Oke, kita berbicara secara realistis. Kalau ditanya, Bang, sebenarnya Brace ini layak nggak untuk kita hold? Masih layak untuk kita hold teman-teman, masih layak ya. Saya nggak menyuruh kalian ngejual, nggak nyuruh kalian beli. Kalau tanya layak nggak, masih layak teman-teman, selama harganya murah, selama timnya masih mau kerja ya, selama tim mau ngerjain proyek-proyeknya ya, itu masih layak teman-teman. Walaupun kita juga harus bisa ngasih saran yang mungkin bisa diterima oleh tim Brace agar kedepannya lebih baik lagi ya. Ini bukan berarti saya nge-food Brace atau apa, enggak ya. Ini kita bicara apa adanya supaya Brace ini mampu berbenah dan mampu ibarat kata memperbaiki semua yang sudah terjadi gitu loh ya teman-teman. Jadi saran dari saya sih gini ya teman-teman ya, ini sedikit masukan, siapa tahu tim Brace melihatnya gitu ya.
Cobalah untuk merangkul komunitas Anda gitu ya, untuk maju bareng gitu ya, untuk meminta saran, gimana ini kurang apa kinerja saya, gimana apa yang kalian harapkan gitu ya. Jadi tetap ya teman-teman ya, tetap kita pantau bersama. Minimal kalau saya pribadi teman-teman, saya pribadi ditanya ya, saya pegang Breeze dari tahun 2021 ya, waktu dia belum berada di exchange manapun teman-teman, saya sudah beli Bryce ya, dan saya sudah jual sekitar 40-50% ketika dia listing di KuCoin ya. Ketika dia nyentuh new all time high-nya itu saya jual sekitar 40-50%, dan saat ini ya saya tinggal profitnya aja yang jalan gitu teman-teman ya. Jadi saya tetap pegang memang untuk jangka panjang gitu ya kan. Oke, mungkin ini dulu beral Bryce, semoga sedikit bantu. Salam cuan.